Saya membangun masjid itu di samping untuk memakmurkan masjid, satu sisi lagi bahwa saya ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa televisi Nahdlatul Ulama, para pemakmur masjid, lingkungan Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama, para pengurus muharrik masjid, dan para pecinta masjid di seluruh tanah air. Alhamdulillah pada kesempatan ini bertemu kembali dengan saya Munawar Fuad dalam program Tambatan Kalbu para pecinta masjid. Tentu saja hari ini kami bersama dengan seseorang yang sudah menjadi masyhur, sangat dikenal oleh publik, dan seorang jenderal dan telah memasuki puncak karir dan jabatannya di lingkungan Tentara Nasional Republik Indonesia dan sangat dekat dengan ulama, dengan umat, dan beliau tentu sudah sangat dikenal, Bapak Jenderal TNI Profesor Dr. Haji Dudung Abdurrahman M. Hum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dudung, saya izin menyebut nama Bapak karena sudah terlanjur dikenal. Ya, seorang jenderal, seorang guru besar, akademisi, dan juga ada yang menyebut seorang entertainer juga, Pak. Karena terlanjur banyak orang sangat menyukai Bapak dari berbagai sisi. Bagaimana kabarnya, Pak Jenderal? Kabar baik. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kami dari TV Nahdlatul Ulama dalam program Tambatan Kalbu sangat berterima kasih Bapak berkenan menerima kami di kediaman Bapak, di musola yang setiap hari Bapak beribadah dengan keluarga, dan ternyata sangat pantas juga menjadi studio nih, Pak. Baik, Pak, kami sangat berharap Bapak bisa bercerita kepada pemirsa Tambatan Kalbu tentang berbagai kiprah, jejak, dan pengalaman spiritual. Dan ada yang juga sangat menonjol, Bapak dikenal orang yang terus-menerus tidak pernah berhenti untuk memakmurkan masjid, mendirikan masjid, mengembangkan masjid, lalu di balik karir-karir yang cemerlang gemilang, seorang profesor tentara aktif, perwira aktif pertama, dan juga peraih berbagai penghargaan dari bangsa dan negara. Bagaimana menurut Bapak motivasi, semangat apa yang ada dalam diri Bapak untuk terus menghidupkan, memakmurkan masjid, mendirikan masjid di berbagai tempat, Bapak? Baik, terima kasih Pak Fuad. Ya, alhamdulillah saya di masa-masa pensiun ini menghabiskan waktunya untuk kegiatan-kegiatan ibadah, termasuk kegiatan-kegiatan lain. Namun memang semasa saya berdinas, jadi ada beberapa masjid yang saya bangun. Intinya bahwa sesuai dengan firman Allah bahwa rezeki yang kita dapat itu belum tentu punya kita sendiri. Itu hanya titipan belaka sehingga harus saya sampaikan ke yang lain. Salah satunya ya saya membangun beberapa masjid di beberapa daerah. Yang paling besar yang di Cirebon. Dan selain itu pun kita ngasih mobil-mobil operasional untuk para pesantren-pesantren. Artinya saya punya keyakinan bahwa orang yang rajin bersedekah itu nggak mungkin jatuh miskin gitu kan. Bahkan bisa berlimpah. Saya punya keyakinan itu. Dan secara spiritual saya punya keyakinan bahwa semakin kita banyak memberi, maka kita juga akan mendapat pahala dan kita juga mendapat berlipat gandanya. Pergantiannya itu dapat berlipat ganda. Ini saya rasakan dan saya buktikan betul. Jadi setelah saya membangun masjid itu ada aja ya rezeki itu.
Bahkan pembangunan masjid itu saya juga tidak mengira begitu besar biayanya, tetapi banyak donatur-donatur tanpa saya meminta. Jadi tanpa saya meminta pun ada, walaupun sudah saya anggarkan, tetapi banyak yang memberi dukungan, baik moral maupun material. Dan itulah yang akhirnya saya merasa bahwa hidup ini kan hanya sementara. Yang kekal nanti ada di akhirat nanti. Sehingga saya menyiapkan untuk di hari kemudian. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau kita membangun masjid di dunia akan disiapkan bangunan yang megah di akhirat kelak, insya Allah. Bapak masih ingat mungkin awalnya di mana, terus kemana, sampai tadi cerita yang di Cirebon yang terbesar begitu? Awalnya saya membangun masjid itu di sekolah saya dulu. Jadi SD, SMP, saya bangun sekolah di situ. Sejak itu, Pak? Ya, jadi artinya pada saat saya sudah mumpuni lah ya, artinya sudah ekonomi lumayan. Ya, saya membangun yang di SD, kemudian yang di SMP, saya bangun. Karena selama yang Bapak ini pernah sekolah dulu? Pernah sekolah, jadi selama ini tidak ada masjid di situ. Jadi sejak saya sekolah di Bandung, sejak saya sekolah sampai saya jadi kepala staf Angkatan Darat, kok nggak punya masjid ya di sini? Nah, ini saya bangun masjid. Begitu juga di SD saya dulu di Bandung. Nah, kemudian mungkin viral seperti itu banyak yang WA ke saya, kemudian minta bantuan, ya saya beri aja. Karena saya yakin kalau misalnya ada orang yang WA ke saya minta pembangunan masjid, kemudian dilihatkan gambarnya, lihat alamatnya, saya yakin itu dari Yang Maha Kuasa lah, saya yakin itu aja. Akhirnya saya bangun. Di Pekanbaru ada juga, di Gresik ada, kemudian Cirebon, kemudian di Muara Enim saya ada juga. Ya alhamdulillah 9 masjid tahun kemarin. Bapak memberi nama apa atau ada dedikasi apa dengan masjid? Namanya rata-rata Abdurrahman. Namanya Abdurrahman. Melekat ke nama Jadi, Bapak sendiri. Kalau nggak Abdurrahman, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kemudian istri saya kan Rahma. Saya Abdurrahman. Kemudian ada juga namanya Al-Akbar. Akbar itu nama anak saya. Masya Allah. Rata-rata namanya itu. Alhamdulillah. Yang di Cirebon, di daerah Tanah Di Cirebon Kelahiran, itu di makam Sunan Gunung Jati. Jadi waktu kecil saya sering diajak oleh bapak saya bahwa kalau malam Jumat Kliwon itu saya diajak nyekar ke Sunan Gunung Jati. Dari umur 5 tahun saya diajak sampai besar. Kemudian saya bertanya sama bapak saya, kenapa kok malam Jumat sering nyekar ke Sunan Gunung Jati? Rupanya bapak saya menyampaikan, almarhum itu, bahwa Dudung itu keturunan ke-16 dari Syarif Hidayatullah. Nah kemudian beranjak saya besar, pada saat saya SMP kelas 2, bapak saya meninggal. Jadi tahun 81 itu meninggal. Nah, sehingga saya anak yatim, kemudian anak itu, orang tua itu anaknya 8. Ya, saya sempat nganter koran dan sebagainya lah. Kemudian saya masuk Akabri. Nah, pada saat saya kapten, saya cuti. Kemudian saya nyekar ke makam Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Waktu itu bertepatan hari Jumat. Hari Jumat. Nah, saya sholat Jumat di situ, tapi kok masjidnya kecil sekali. Jadi di perengan-perengan bukit itu ada seperti masjid. Kalau menurut saya kategorinya ini musola, kayaknya tidak terlalu besar karena banyak makam-makam di situ. Jadi kita sholat itu sebelahnya makam. Iya. Nah, kemudian saya berikhtiar waktu itu. Saya kapten tahun 95.
saya berikhtiar begini, suatu ketika insya Allah kalau saya jadi kasat, saya akan bangun masjid yang besar di samping makam Syarif Hidayatullah. Tahun 95. Itu tahun 95 saya bicara itu. Nah, tahun 2021 saya dilantik oleh Bapak Presiden tanggal 17 November tahun 2021. Ikrar itu saya wujudkan. Saya cari tanah di wilayah itu. Kebetulan di dekat parkiran itu ada wilayah TNI ada tanahnya Angkatan Darat. Ya, tanahnya Korem. Itu seluas 4 hektar. Akhirnya saya bilang ke Danrem, ke Pangdam, itu saya akan bangun masjid. Saya bangun masjid, luas sekitar 3 hektar kita bangun. Itu 41 kali 41. Kemudian setelah jadi, saya hibahkan ke Korem. Jadi itu sudah akhirnya milik Korem. Namanya Syarif Abdurrahman, diambil dari Syarif Hidayatullah, Syarifnya diambil, Abdurrahmannya itu diambil dari nama saya. Masya Allah, memberkahi. Abdurrahman itu juga orang tua saya itu ngambil dari Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman itu pamannya Syarif Hidayatullah yang ngajar ngajinya itu beliau. Jadi namanya Syarif Abdurrahman. Khusus yang di Cirebon, yang lainnya di Pejabon, di daerah lain namanya pasti Masjid Abdurrahman. Subhanallah. Itu ceritanya. Saya membaca beberapa hal di media sosial sudah terlanjur beredar. Bapak bekerja sama melibatkan berbagai pihak dalam membangun masjid ini, termasuk juga non-Muslim. Ya. Bagaimana ceritanya, Pak? Nah, kebetulan saya punya mantan anak buah saya, ada namanya, sekarang sudah Maijen Nengah, namanya Maijen Nengah, Kapus Siat ya. Jadi Maijen Nengah itu pada saat dia kolonel, pernah membangunkan masjidnya Muldoko. Ya, punya Pak Muldoko. Kemudian membangunkan masjidnya Pak Hadi juga di Magelang. Kalau Pak Muldoko di Jawa Timur kalau nggak salah. Saya pernah lihat masjidnya. Pak Hadi juga membangun masjid besar. Nah, kemudian saya manggil yang bersangkutan. Karena masjidnya bagus, coba saya punya konsep masjid seperti itu, tetapi nuansa kedaerahannya Cirebon jangan hilang, karena saya kan asli Cirebon. Akhirnya saya buatkan konsep seperti ini, nanti dia yang menggambarkan sendiri. Nengah itu Hindu agamanya itu. Termasuk dari berbagai pihak yang tahu saya membangun masjid, banyak rekan-rekan dari non-Muslim yang ikut serta menyumbang untuk membangun, karena cukup besar itu. Ya alhamdulillah lah, saya yakin juga dari Yang Maha Kuasa. Gitu. Selain membangun secara fisik, Bapak juga tentu punya satu pandangan keagamaan maupun apa manfaat yang ingin Bapak wujudkan bagi masyarakat Indonesia, keumatan, mungkin terkait dengan kehidupan masyarakat yang menghadapi sebagian besar masalah-masalah sosial, kemiskinan, atau apa yang ada dalam benak Bapak. Nah, begini Pak, jadi saya membangun masjid itu di samping untuk memakmurkan masjid, satu sisi lagi bahwa saya ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masyarakat. Karena kata Nabi Muhammad Rasulullah, sebaik-baiknya orang adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain, kayak begitu. Sehingga dari hadis Nabi seperti itulah yang akhirnya saya, untuk apa saya juga punya harta kalau kemudian saya tidak bermanfaat bagi orang lain, kan begitu. Dan saya membangun masjid ini juga tadi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Saya berharap dengan keimanan dan ketakwaan itu pasti akhlaknya akan terjaga, kan begitu. Karena dalam Islam itu kan ada 3, Pak. Ada syariat, ada akidah, dan ada akhlak. Dan kemudian contoh ya masjid yang di Syarif Hidayatullah yang di Sunan Gunung Jati, itu masjid
sama saya tidak boleh ada kenceleng. Tidak boleh ada urunan itu tidak boleh. Jadi masjid itu hidupnya dari UMKM yang saya bangun di situ, sehingga masyarakat di sekitar situ bisa berjualan. Dan kemudian setiap bulannya kan dia sewa. Seperti toko-toko atau warung-warung. Ya, warung-warung itu. Jadi kalau ada pengunjung itu beli minuman di situ, makanan di situ. Nah, dia kena istilahnya sharing, untuk pembagiannya, ya untuk sewanya per bulannya. Nah, dari uang sewa itulah untuk menghidupi masjid, bayar listrik, pembersihan, untuk marbotnya dari situ. Jadi saya bilang jangan biar seperti di Madinah dengan di Masjidil Haram, jadi nggak ada kenceleng yang lewat. Jadi budaya mengemis, meminta-minta itu coba Bapak minimize betul. Di sekitar itu. Betul. Dan alhamdulillah akhirnya banyak kegiatan-kegiatan, event-event masyarakat yang dengan dibangunnya masjid itu akhirnya banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang di situ. Dan termasuk masyarakat sekitarnya, perekonomian juga semakin baik. Multiplier efek terhadap kehidupan ekonomi kan dari masyarakat. Parkir, kemudian dari berjualan, dan sebagainya. Nah, alhamdulillah akhirnya bermanfaat bagi semua orang. Gitu. Baik. Indonesia dikenal negeri sejuta masjid, bukan hanya mayoritas umat Islam. Dalam konteks yang lebih luas, Bapak, kebangsaan, kenegaraan, peran masjid ini ada nggak kaitannya menurut Bapak terkait dengan kehidupan keindonesiaan kita ini, Pak? Kalau zaman Rasulullah, masjid itu kan di samping tempat beribadah, tetapi tempat bermusyawarah juga di situ. Itu zaman Rasulullah. Setahu saya demikian kalau kita mendengarkan dari tausiah para kiai-kiai, bahwa apapun permasalahan-permasalahan yang ada di luar, setelah masuk di dalam masjid untuk dimusyawarahkan, untuk dimufakatkan, maka diambil suatu keputusan yang akhirnya keputusan itu diterima oleh semua pihak. Saya merasakan itu juga. Coba Pak Fuad, kalau kita setelah sholat Jumat, beda kan rasanya? Suasananya beda. Suasana setelah kita sholat Jumat itu keluar dari masjid, teduh rasanya. Betul kan? Iya. Teduh, hilang semua persoalan, kan begitu kan? Sehingga siap untuk menyongsong apapun pekerjaannya. Kalau kita sudah sholat Jumat, coba bayangkan. Begitu juga kalau kita sudah sholat apapun di masjid, makanya saya di rumah itu, rumah yang saya bangun, pasti ada musholanya. Sehingga kita bisa berjamaah setiap saat di sini. Dan memang tadi disampaikan, musyawarah itulah yang akhirnya dengan suasana penuh dengan ketenangan, kita berdiskusi, kita berdialog. Di masjid ini pasti ada anugerah-anugerah yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa. Artinya di masjid inilah adanya ketenangan, kesejukan, sehingga semua dengan kepala yang dingin lah. Seperti saat inilah, artinya untuk berbicara masalah kebangsaan dan wawasan kebangsaan, cita tanah air dan bela negara, seyogianya menurut saya berangkatlah dari masjid. Artinya di masjid inilah kita bisa untuk menciptakan suatu suasana yang baik. Gitu. Baik. Kami juga ingin menggali masa Bapak bertugas sebelum purna tugas di lingkungan TNI khususnya. Apa yang menjadi pandangan dan spirit keagamaan Bapak, mungkin bisa disampaikan juga sejauh mana penanaman nilai spiritual dan juga kedekatan atau mendekatkan pada masjid dan rumah ibadah di masa Bapak menjabat sebagai KSAD. Kayaknya banyak cerita menarik gitu Pak yang perlu di-share gitu Pak. Jadi waktu saya komandan kompi, masih kapten, saya sering mengajarkan ke prajurit. Jadi setiap malam Jumat
jam 12 malam itu saya apelkan di depan di depan rumah ibadah, karena di situ ada, saya kan di Bali waktu itu, ada masjid, ada gereja, ada pura. Jadi malam-malam itu saya apelkan jam 12 malam. Nanti yang Islam ke masjid, yang Nasrani ke gereja, yang Hindu ke pura. Suruh berdoa masing-masing sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan saya sampaikan kepada mereka, kamu jangan kejar duniawi, sementara Tuhanmu kamu lupakan. Inilah kita tanamkan ke prajurit, agar mereka itu, kalau imannya kuat, ketakwaannya juga kuat, niscaya pasti juga dia tidak akan melanggar, tidak akan menyakiti rakyat, dan sebagainya. Itulah landasannya. Samping itu juga, kalau dia imannya kuat, kan pasti juga kesejahteraan dalam hidupnya juga akan baik. Begitu juga setelah saya jadi danyon, jadi dandim, saya selalu pasti bangun rumah ibadah di satuannya itu. Dan namanya itu pasti, nama anak saya Al-Akbar itu pasti namanya itu. Begitu juga pada saat saya gubernur. Gubernur Akademi Militer. Akademi Militer itu berdiri tahun 1957 sampai 1957. Pada saat saya gubernur tahun 2019, saya pada saat itu Taruna itu masih kuliah. Padahal azan sudah berkumandang. Jadi masih nulis. Akhirnya saya sampaikan ke Dirbindik, hentikan. Jadi itu tadi, jangan kamu kejar duniawi sementara Tuhanmu kamu lupakan. Akhirnya ada ketentuan dari saya waktu itu, ketetapan dari gubernur, sebelum azan berkumandang, kan 12 kurang 5 di sana di Magelang itu, jam 12 kurang 5, setengah 12 dia harus sudah selesai pelajaran, dan 12 kurang seperempat sudah di masjid. Dan kemudian yang Nasrani, yang samping kanannya itu ada gereja Protestan. Nah kemudian yang Katolik dan Hindu di mana, saya tanya. Yang Katolik dan Hindu di kelas D. Jadi ada suatu kelas, jadi kelas untuk pelajaran. Jadi yang Hindu maupun yang Katolik, itu mereka menyusun-nyusun bangku sendiri. Tidak punya tempat, untuk adanya di luar. Prosesi ibadah itu? Iya, untuk prosesi ibadah adanya itu di luar, di Keranggan. Di jalan, di luar Akmil. Ada gereja Katolik, ada pura juga, tapi di luar jauh. Terus saya sampaikan begini, mereka ini punya hak yang sama, saya bilang. Maka saya bangun gereja, saya bangun pura. Nah setelah dibangun jadi, Taruna itu setelah pelajaran selesai, sudah di masing tempat-tempat ibadahnya masing-masing sebelum makan siang. Akhirnya itu jadi. Silakan nanti Pak Fuad lihat ke Akademi Militer. Siap, Pak. Alhamdulillah. Menarik sekali, Pak. Kalau napak tilas, Pak. Waktu Pangdam juga saya bangun pura di situ. Baik. Saya besarkan masjid. Tadinya terbatas untuk jemaah, sekarang sudah luas. Luar biasa. Karunia Allah yang mengamanahkan Bapak dalam beberapa posisi dan jabatan itu tidak menghalangi Bapak untuk menghadirkan sebagai seorang Muslim yang taat, mencintai masjid, tapi juga toleran ya Pak? Ya. Pada saat bersamaan, tidak ada penghalang untuk melakukan. Tidak ada. Nah itulah yang akhirnya memberikan suatu keyakinan kepada saya waktu itu, yang kemudian akhirnya sampai di puncaknya pangkat tertinggi di Angkatan Darat, Bintang 4. Karena saya punya keyakinan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah kebaikan dan bermanfaat bagi semua umat. Saya yakin dengan tangannya melalui Pak Jokowi aja, sebetulnya itu menurut saya dari Yang Maha Kuasa. Ya, jadi bukan dari Pak Jokowi, dari Yang Maha Kuasa aja. Melalui tangan beliau aja yang akhirnya saya ditunjuk jadi kasat itu. Kan begitu. Karena saya punya keyakinan bahwa Allah itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Kita ini kan hanya wayang saja. Semua digerakkan, dijalankan oleh Yang Maha Kuasa. Dan kita harus menyiapkan itu. Suatu ketika besok atau lusa, betul nggak Pak Fuad?
baik dunia maupun akhirat harus sudah kita siapkan. Itu. Dari perjalanan panjang tadi, ada tahun-tahun awal Bapak di makam Sunan atau Wali, kemudian Bapak juga memiliki nasabiah dan zuriyah dari para aulia, dan kemudian menjadi seorang perwira tinggi yang menjadi idaman bagi semua orang. Apa yang Bapak rasakan sebagai keberkahan atau kekuatan apa, spirit dalam hidup Bapak untuk menghadapi jenjang-jenjang itu tentu tidak mudah ya Pak ya? Seperti apa Pak Bapak menceritakan ini? Kalau kita kuat dalam iman, dalam ketakwaan, saya yakin pede itu Pak. Jadi percaya diri. Pede itu percaya diri. Artinya saya tidak takut dengan siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pernah saya lakukan waktu saya Pangdam Jaya, betul kan? Dan sebelum-sebelumnya sebetulnya kalau saya ceritakan banyak. Karena menurut saya bahwa di dunia ini tidak ada yang merasa paling benar sendiri. Tidak merasa paling bertakwa sendiri. Yang tahu diri kita itu kan orang lain. Kan begitu. Sehingga dengan pedoman itulah, dengan keyakinan itulah, saya jadi berani. Itulah jadi berani. Masalah nasibnya saya gimana yang Maha Kuasa, itu yang saya katakan di dalam rukun iman itu kan ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kepada kitab, kepada nabi dan rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Kepada takdir. Betul kan? Kita harus percaya bahwa yang penting asalkan kita punya hati yang ikhlas, tulus, demi bangsa dan negara, demi kemaslahatan umat, yakinlah berbuat, pasti Allah akan menunjukkan jalannya. Itu saya punya keyakinan itu. Ada tentu yang ingin mendalami juga, kalau di lingkungan Nahdlatul Ulama, dunia pesantren, kira-kira amaliyah apa yang Pak Dudung ini punya sehingga bisa menapaki tangga demi tangga kehidupan, ya sangat sukses, terlihat mencapai cita-cita gitu. Ya, yang paling penting dalam hidup itu begini Pak. Tadi saya katakan di dalam Islam itu kan ada 3. Ada syariat, ada akidah, ada akhlak. Yang paling itu akhlak. Ya, di dalam Islam juga ada hablum minallah, ajaran kita tuh ada hablum minannas. Hablum minallah itu urusan kita dengan yang Maha Kuasa. Kan begitu. Tetapi hablum minannas itu adalah bagaimana kita sesama umat. Dan pernah diceritakan oleh Rasulullah bahwa setelah beliau turun dari Sidratul Muntaha, dilihatkanlah di neraka ada yang ahli zikir, ahli ibadah, tetapi dia selalu memfitnah, menjelekkan orang, menyakiti orang, menyudutkan orang, bahkan akhirnya jadi masuk neraka. Tetapi ada seorang pezina Israel yang di dunianya itu suka zina, tetapi pada saat di dunia juga pernah memberikan seekor anjing yang sedang kehausan. Akhirnya dimasukin surga. Pernah mendengar itu nggak Pak? Cerita itu? Ya. Nah artinya di dalam Islam pun mengajarkan tentang bahwa agama Islam itu rahmatan lil alamin, mencintai seluruh alam semesta. Tidak serta manusia, tidak serta-merta binatang, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Dari pelajaran itu, saya juga diajari oleh orang tua saya. Orang tua saya itu walaupun orang nggak punya, setiap punya kelebihan makanan, selalu berbagi kepada tetangga. Selalu mengasihi. Jadi rupanya, menurut saya bahwa resepnya untuk kita mencapai keberhasilan itu bagaimana kita berbuat baik ke sesama manusia.
sering saya katakan bahwa banyak-banyaklah berbuat baik, karena niscaya pasti kembalinya akan lebih dari itu. Saya sering katakan bahwa orang yang rajin bersedekah itu nggak pernah jatuh miskin, Pak. Saya alami di rumah saya. Saya dari Letnan 1 itu sering melihara anak yatim di rumah. Jadi waktu saya Letnan 1, saya kapten, ada 4 orang di rumah saya, itu anak-anak nggak mampu. Tidak mungkin nggak makan, pasti makan. Saya mayor, terus sampai sekarang. Itu yang ikut tadi anak-anak muda itu anak-anak angkat saya. Kalau saya kumpulkan udah ada 100 lebih yang udah jadi tentara. Kalau dia nggak lulus tentara ya saya carikan pekerjaan tempat lain. Saya jadikan PNS, ada yang bengkel dan segala macam. Karena saya punya keyakinan itu bahwa kita kalau menolong orang, kita akan ditolong orang. Nah, banyak orang yang mengejar contoh pendidikan yang begitu tinggi, kemudian banyak macam lah, tetapi kebaikan kepada orang lain, akhlaknya itu tidak terpelihara. Karena orang yang sukses, Pak, seperti orang-orang yang sekarang banyaklah yang sukses, saya kalau melihat orang itu tidak pernah muluk-muluk lah. Kalau orang itu sukses, berhasil, pasti dia berbuat baik pada orang lain. Minimalnya dia tidak pelit, kan gitu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kan sudah mengajarkan kepada kita. Sangat simpel, sangat sederhana. Kita berpuasa di bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan jalani. Dalam puasa itu 1 bulan penuh kita berpuasa. Kan tidak serta-merta hanya menahan haus dahaga, tetapi menahan amarah. Jadi kalau kata Tuhan, Dudung, kamu berpuasa. Ya Tuhan. Nah itu berpuasa itu 1 bulan. Lapar kan? Lapar Tuhan. Nah itu yang di kolong jembatan, Dung. Tiap hari laparnya itu berpuluh-puluh tahun. Makanya setelah berpuasa, kamu banyak memberi kepada orang. Makanya kan di akhir puasa kita kan diwajibkan membayar zakat. Itu sebetulnya diajari. Kalau berpuasa jangan nyakitin orang, jangan mukul orang, jangan memfitnah orang. Kita kan waktu kecil, batal karena ngomongin orang, kan gitu. Maksudnya tuh ke sono-sono kita jangan ngomongin orang, jangan nyakitin orang. Di puasa itu sebetulnya diajari itu oleh Allah. Kan ada firman Allahnya kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa itu orang yang rajin bersedekah, orang yang tidak menyakiti orang, orang yang tidak menjelekkan orang, orang tidak memfitnah orang. Betul kan? Makanya banyak orang-orang yang berhasil itu rata-rata sedekahnya tidak pernah putus. Ini menurut saya ini yang paling penting. Makanya saya ke anak saya, ke prajurit-prajurit saya, ke unsur-unsur pimpinan saya. Dulu saya wajibkan mereka Jumat berkah. Sisihkan hartamu untuk sesama. Artinya mereka saya ajari tentang kebaikan-kebaikan. Karena hanya melalui tangan kita. Orang lain itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin uang turun dari langit. Tetapi melalui kita-kita yang amanah, yang memberikan ke mereka-mereka. Kan kita tidak pernah melihat ada orang meninggal di pinggir jalan karena kelaparan. Tidak pernah. Sekalipun itu orang gila. Rezeki itu ada dari Yang Maha Kuasa. Betul kan? Itulah luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita harus menjadi tangan-tangan Tuhan itu seperti itu. Insya Allah berhasil. Jangan dilihat dari keberhasilan. Saya sekolahnya sudah sampai di sini. Saya belum tentu, Pak. Bilang, puasanya rajin Senin Kemis,
puasa fardunya juga nggak putus, tapi kalau pelit tetap percuma, saya bilang. Jadi harus kita bersedekah, karena dibalasnya dengan itu, Pak. Baik. Gitu. Dari jiwa kesalehan personal dan kesalehan sosial, Bapak kan masih sangat sehat, bugar, dan punya pandangan-pandangan tentang kehidupan yang lebih luas dalam konteks kebangsaan. Ya. Dalam perspektif pecinta pemakmur masjid dan persatuan ukhuwah persaudaraan, kira-kira menurut Bapak apa yang bisa diperankan dari para pecinta masjid, umat Islam, kaitannya dengan pentingnya persatuan dan persaudaraan kebangsaan kita, Pak? Ya, memang umat Islam di Indonesia itu sangat toleran. Beberapa minggu yang lalu saya ditelepon oleh Imam Besar, Pak Nazaruddin Umar. Beliau sedang di Amerika. Baik. Saya tanya, Pak Imam Besar, ada apa di Amerika? Rupanya beliau diundang untuk menyampaikan ceramahnya. Karena di Amerika itu sangat salut, sangat menghormati. Rupanya di Indonesia itu sekalipun ada 6 agama, tetapi toleransi beragamanya luar biasa. Nah, beliau ke beberapa daerah. Akhirnya menjadi suatu kebanggaan bagi saya pun. Luar biasa pada umat Islam yang ada di Indonesia pun sama saya lihat menghormati. Baik kehidupan di kampung-kampung, gotong royong, kehidupan di dalam bernegara, itu saling menghormati, saling menghargai, dan tidak ada merasa yang paling benar sendiri. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada generasi muda, khususnya yang ada di masjid ya. Karena masjid ini sebagai titik awal kita berangkat untuk mengamalkan, tidak serta-merta kita baca Al-Quran, kemudian kita sholat, tetapi setelah keluar dari masjid dengan keteduhan, maka hilangkan prasangka buruk. Lebih baik kita berbuat baik kepada setiap orang. Dan saya katakan bahwa kebaikan seseorang itu tidak serta-merta dilihat dari sholatnya, dari sembahyangnya, dari doanya. Tetapi kebaikan seseorang itu terlihat bagaimana dia memperlakukan orang lain. Ya, itulah kita tidak boleh jahat kepada orang lain dan sebagainya. Saya punya keyakinan dengan memakmurkan masjid, para generasi-generasi muda ke depan akan semakin berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Ingat, kita 6 agama, 17.000 pulau, beratus-ratus budaya, kan? Sementara di Timur Tengah, 1 agama, 1 daratan, hanya beda 2 suku, porak-poranda. 1 daratan, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Mesir. Betul kan? Betul. Bahasanya? Bahasanya sama, 1 bahasa. Kita Agamanya berbagai juga macam agama, berbagai macam bahasa, Iya. 17.000 pulau sangat rentan. Gitu. Tapi saya punya keyakinan masyarakat Indonesia mayoritas yang memeluk agama Islam terbesar di dunia loh. Terbesar di dunia ada di Indonesia. Karena Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Umat Islam mengajarkan cinta kasih. Maka saya berharap ke depan generasi-generasi muda, insya Allah dengan memakmurkan masjid akan semakin baik. Memakmurkan masjid dan juga bagaimana memakmurkan bangsa dan negara. Adakah tentu Bapak menyimpan keterpanggilan, kepedulian terhadap kehidupan bangsa meskipun sudah pensiun? Kira-kira cita-cita, harapan Bapak dengan yang Allah telah karuniakan saat ini, apa himbauan dan ajakan Bapak terhadap berbagai elemen bangsa ini untuk kehidupan yang lebih baik lagi ke depan? Atau Oh iya, terima kasih. Jadi saya menghimbau
kepada seluruh warga negara Indonesia dari berbagai macam agama, bahwa bangsa ini didirikan, kemudian akhirnya merdeka dengan pertumpahan darah dan air mata. Banyak para syuhada-syuhada yang memperjuangkan bangsa ini yang kemudian akhirnya berdirilah suatu negara yang merdeka. Artinya pengorbanan-pengorbanan ini tidak serta-merta dengan doa dan perjuangan. Dan makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan didorongkan dengan semangat yang luhur, dan seterusnya, maka Indonesia menjadi merdeka. Nah, yang tadi saya sampaikan tadi bahwa jangan sampai kita terpecah belah hanya karena kepentingan sesaat, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan golongan yang akhirnya kita porak-poranda. Saat ini tahun politik lah ya, tahun politik. Kita yakini aja, pasrahkan saja kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan suatu kegiatan dan keputusannya, dan kita yakin bahwa ini hanya duniawi, ya, hanya duniawi. Dan ingat bahwa ini hanya duniawi, bukan akhir dari tujuan kita. Sehingga tahun politik ini mari kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau toh memang siapapun yang itu terpilih, kita harus punya keyakinan itu sudah dengan jalan Yang Maha Kuasa. Ya, sehingga saya menghimbau kepada masyarakat Indonesia, marilah kita eratkan persatuan dan kesatuan bangsa dan jalin kekeluargaan, persaudaraan, karena tidak menutup kemungkinan baik pengaruh luar maupun pengaruh dari dalam, karena dilandasi kepentingan pribadi, akhirnya kita porak-poranda. Sejarah pernah membuktikan kita ada DITII, ada Permesta, ada PKI, dan sebagainya. Ini jangan sampai terulang. Sehingga sering saya katakan pondasinya kebinekaan, tiangnya adalah persatuan dan kesatuan, atapnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita punya Pancasila. Insya Allah, mudah-mudahan ke depan kita akan menjadi negara yang maju, negara yang saling menghormati, negara yang saling menghargai, dan ini betul-betul diakui oleh negara-negara luar. Terima kasih Pak Haji Dudung, Pak Dudung, atas berbagi spirit, pengalaman, kearifan, dan berbagai keteladanan, khususnya bagi generasi dan para pemakmur pecinta masjid. Saya sampaikan terima kasih, Pak Jenderal, atas kesempatannya. Demikian pemirsa televisi Nahdlatul Ulama, Tambatan Kalbu Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama telah berbagi pemikiran, spirit, pengalaman, dan kearifan serta keteladanan bersama Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Dudung Abdurrahman M.Hum. Semoga bermanfaat. Saya Munawar Fuad, Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.